Buku elektronik bab 11, Model dan Sistem Dokumentasi Keperawatan, disusun sebagai pelengkap buku hardcover metodologi dan dokumentasi keperawatan untuk membantu mahasiswa memahami berbagai model dan sistem dokumentasi yang digunakan dalam praktik keperawatan modern. Materi dalam e-book ini membahas model dokumentasi seperti SOR, POR, PIE, dan CBE, serta sistem dokumentasi manual dan elektronik dalam pelayanan kesehatan. Dengan penyajian yang ringkas dan aplikatif, buku elektronik ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap penggunaan dokumentasi yang efektif, sistematis, dan mendukung keselamatan pasien serta mutu pelayanan keperawatan. Pernahkah Anda berbaring di ranjang rumah sakit atau mungkin lagi duduk di ruang tunggu klinik gitu ya, terus mengamati sekeliling Anda? Biasanya sih suasananya agak tegang ya kalau di sana. Bener banget. Di tengah suara mesin monitor yang bunyi terus tit-tit gitu kan, perawat pada berlalu lalang, nah Anda pasti sering lihat mereka. Berdiri di sana, terus menerus nulis sesuatu di papan jalan mereka. Atau, sibuk ngetik cepet banget di komputer yang ada di troli itu loh. Iya, yang sering didorong-dorong dari satu kasur ke kasur lain kan? Tepat. Dan di momen itu, sambil Anda menahan rasa sakit atau cemas, Anda mungkin mikir, apa sih sebenarnya yang lagi mereka tulis tentang saya? Kayak, apakah itu cuma rutinitas administratif aja? Atau sekedar nyatet kalau Anda udah ngabisin jatah makan siang? Iya, jujur aja sih seringkali memang kelihatannya kayak gitu bagi pasien yang lihat dari luar. Kayak, cuma pekerjaan birokrasi biasa. Sesuatu yang emang harus diselesaikan sama tenaga medis, sekedar untuk ya menuhin kuota kertas kerja aja di sela-sela tugas penting kayak ngasih obat gitu. Tapi kenyataannya nih ya, waktu kita coba bedah apa yang sebenarnya terjadi, catat-mencatat ini tuh, jauh banget dari sekedar formalitas. Itu benar-benar penentu nyawa Anda. Oh, absolut. Sangat krusial. Nah, untuk eksplorasi mendalam kita kali ini, kita udah ngumpulin berbagai literatur keperawatan dan panduan klinis. Khususnya, kita ambil dari sebuah dokumen komprehensif, panduan bab 11 tentang model dan sistem dokumentasi keperawatan. Dan ternyata, coretan atau ketikan cepat itu adalah cetak biru komunikasi penyelamat nyawa. Betul sekali. Jadi kita hari ini nggak lagi ngomongin tumpukan kertas yang ngebosenin ya. Kita bakal lihat gimana sih sebuah sistem memproses informasi buat nyegah Anda dari kesalahan medis yang fatal. Mari kita urai ini bareng-bareng. Oke, jadi gini. Kalau kita ingat betapa tingginya risiko di rumah sakit, dokumentasi medis itu bisa dibilang adalah tulang punggung dari seluruh proses perawatan Anda. Tulang punggung ya? Iya. Kalau kita merujuk ke pemikiran para ahli, misalnya Patricia A. Potter dan Anne Griffin Perry, mereka bilang dokumentasi keperawatan ini mikul beban yang sangat berat. Catatan itu harus akurat, lengkap, dan sistematis. Dan ini bukan cuma biar dokter spesialis yang datang besok paginya tahu apa yang terjadi semalam loh. Terus buat apa lagi tuh? Itu adalah indikator mutu pelayanan. Dan, ini yang paling menakutkan bagi para tenaga medis, dokumen itu adalah senjata hukum. Wah, senjata hukum gimana maksudnya? Di mata pengadilan, ada satu aturan besi yang nggak tertulis tapi sangat nyata di dunia medis. Kalau sebuah tindakan nggak ada di dalam catatan rekam medis, maka secara hukum tindakan itu dianggap nggak pernah terjadi. Ya ampun. Jadi istilahnya kalau nggak dicatat berarti nggak dilakukan gitu ya? Tepat banget. Gila sih. Coba deh, Anda bayangkan beban dari kalimat itu. Anda sebagai perawat misalnya ya, bisa aja udah menghabiskan waktu sejam penuh buat nenangin pasien yang lagi panik, ngompres dahinya, terus bantu dia napas pelan-pelan, tapi kalau Anda lupa nulis itu di kertas karena udah terlalu capek, di mata hukum Anda bisa dituduh menelantarkan pasien. Bener. Hukum itu butuh bukti tertulis, bukan cuma niat baik atau kerja keras yang nggak terekam. Nah, sebelum kita sampai di era modern dengan sistem layar sentuh di setiap bangsal kayak sekarang, saya tuh selalu penasaran, gimana sih awalnya rumah sakit nyoba ngatur semua kekacauan informasi ini? Kalau kita mundur sedikit ke metode tradisional, ada model yang pertama kali mendominasi kan? Kalau nggak salah namanya SOR ya, Source Oriented Record. Ya, SOR, pencatatan yang berorientasi pada sumber. Sistem ini tuh sangat mencerminkan gimana rumah sakit beroperasi di zaman dulu, di mana hierarki dan batas antar profesi itu kaku banget. Kaku gimana tuh? Jadi, rekam medisnya dipisah secara harfiah berdasarkan siapa yang pegang pulpen. Dokter punya blok kertasnya sendiri, biasanya pakai map warna khusus gitu. Terus perawat punya tumpukan lembar observasi sendiri di bagian lain. Oh, dipisah-pisah gitu ya kertasnya? Iya,
Terus ahli gizi di tempat lain lagi, fisioterapis juga. Masing-masing punya semacam wilayah kekuasaan tertulis sendiri yang terisolasi. Padahal mereka nulis di satu buku rekam medis yang sama untuk pasien yang sama. Ya ampun, ini sih persis banget kayak kalau Anda ngerjain tugas kelompok pas kuliah. Tapi setiap anggota kelompok dikunci di ruangan yang beda-beda. Hahaha, analogi yang pas banget itu. Iya kan? Terus mereka dilarang ngobrol, dan cuma boleh nyetor hasil akhirnya aja. Kayak dokter masuk ke kamar Anda pagi-pagi, nulis instruksi antibiotik di kertas A. Terus perawat masuk sejam kemudian, nyatet suhu tubuh Anda naik tajam ke 39 derajat Celcius di kertas B. Terus ahli gizinya datang? Nah iya, ahli gizi natet Anda nolak makan karena mual. Tapi di kertas C. Datanya emang lengkap, tapi berserakan di mana-mana. Dan fragmentasi informasi kayak gitu yang bikin sistem ini sebenarnya sangat berbahaya. Coba deh Anda bayangkan, ada dokter spesialis penyakit dalam yang baru aja dipanggil buat konsultasi darurat di sore hari. Oke, kondisi gawat nih ceritanya. Iya. Untuk paham kenapa kondisi pasien ini tiba-tiba drop, dokter ini nggak bisa langsung baca satu cerita utuh. Dia harus jadi detektif dulu. Mesti bolak-balik kertas dong. Betul, buka lembar dokter buat lihat obatnya, lompat ke lembar perawat buat ngecek grafik suhunya, terus nyari lembar lab buat lihat hasil tes darah. Di kondisi gawat darurat, di mana otak tenaga medis ini lagi di bawah tekanan super tinggi, keharusan nyusun puzzle dari berbagai halaman ini tuh, rawan banget memicu kesalahan fatal. Dan itu jelas membuang waktu yang super berharga saat nyawa taruhannya. Jelas banget sih, mempertahankan ego sektoral profesi di atas lembar kertas itu bukan cara yang cerdas buat nyelamatin nyawa orang. Terus, pasti ada dong titik di mana dunia medis sadar, kita harus ubah nih cara kerja tugas kelompok ini. Tentu saja ada. Perubahan itu dipelopori sama seorang dokter bernama Lawrence Weed. Dia lihat kekacauan sistem SOR ini dan ngusulin sebuah pergeseran paradigma yang cukup radikal di zamannya. Dia memperkenalkan POR atau Problem Oriented Record. Berorientasi pada masalah pasien. Tepat. Daripada misahin dokumen berdasarkan siapa petugas medis yang nulis, Dr. Weed nyatuin semua petugas di bawah payung masalah apa yang lagi diderita si pasien. Wow, jadi fokusnya benar-benar dibalikin ke pasien ya. Jadi kalau saya masuk rumah sakit karena demam berdarah misalnya, catatan saya nggak dikasih judul catatan perawat atau catatan dokter lagi. Nggak lagi, catatannya bakal dinamai berdasarkan masalah utama Anda. Mari kita pakai contoh spesifik deh. Masalah Anda ditetapkan sebagai resiko perdarahan dan hipertermia atau demam tinggi. Oke. Nah, dalam sistem POR, ini jadi daftar masalah utama, dan di halaman yang sama di bawah judul masalah hipertermia tadi, dokter, perawat, dan petugas lab bakal nulis temuan mereka secara berurutan, kronologis. Jadi mereka akhirnya kerja di atas satu kanvas yang sama ya? Benar. Dan supaya informasinya nggak tumpang tindih berantakan, mereka pakai sebuah kerangka berpikir yang wajib banget dipakai. Mungkin Anda pernah dengar, namanya format SOAP. SOAP, SOAP, subjektif, objektif, assessment, dan perencanaan kan? Tepat sekali. Saya sering sih dengar istilah ini disebut-sebut, tapi saya rasa banyak dari kita yang nggak sadar seberapa kuatnya format SOAP ini. Ini kan bukan cuma panduan cara nulis laporan kan. Ini tuh, dasarnya memaksa otak tenaga medis buat pakai metode ilmiah setiap kali mereka meriksa pasien. Itu analisis yang sangat brilian. SOAP itu emang semacam algoritma kognitif buat otak mereka. Kita mulai dari S, subjektif. Ini adalah keluhan murni dari mulut pasien. Kayak, dok, kepala saya muter-muter dan rasanya mau pingsan, gitu ya? Betul, itu data mentah subjektif. Terus tenaga medis harus cari O-nya, data objektif. Misalnya diukur, ternyata tekanan darahnya anjlok ke 80/50, dan kulit pasien kerasa dingin pucat waktu disentuh. Oke, jadi ada bukti fisiknya. Assessment. Kesimpulan medisnya apa nih? Oh, pasien mengalami shock, hipovolemik, atau kekurangan cairan yang parah. Setelah itu, jelas, baru mereka bisa bikin perencanaan. Rencananya misalnya pasang infus secepatnya gitu ya? Iya. Sistem SOAP ini memastikan bahwa nggak ada satupun tindakan medis yang dilakukan tanpa dasar bukti yang kuat. Anda nggak bisa tiba-tiba bikin rencana perawatan tanpa membuktikan asesmennya dari data subjektif dan objektif tadi. Masuk akal banget. Jadi kalau di sistem lama dokter bisa aja cuma nulis asal beri infus 2 botol.
Di sistem POR, dengan SOAP ini, mereka harus ngebuktiin runtutan logikanya di atas kertas. Sangat komprehensif ya, terstruktur banget. Tapi, tunggu dulu deh. Coba kita bawa teori yang indah ini ke realitas lapangan. Ke bangsal rumah sakit jam 2 pagi misalnya. Realitas yang biasanya sangat kacau balau ya. Terus di ruang rawat yang penuh sesak. Pasien nomor 1, bel alarmnya bunyi terus. Pasien nomor 3 lagi muntah-muntah. Terus pasien nomor 5 baru aja didorong masuk sehabis operasi. Kondisi yang sangat umum terjadi. Nah, bayangin nyuruh perawat itu untuk duduk tenang, terus nulis esai mini dengan format subjektif, objektif, asesmen, dan perencanaan buat setiap masalah dari 8 pasien itu. Rasanya, itu kayak resep buat bikin mereka kelelahan ekstrim nggak sih? Di medan tempur kayak gitu, waktu yang dipakai buat nulis panjang lebar adalah waktu yang dirampas dari ngerawat pasien secara langsung. Poin yang sangat valid. Dan justru tekanan operasional semacam itulah yang melahirkan evolusi berikutnya di dunia dokumentasi ini. Waktu, kecepatan jadi sama pentingnya dengan ketelitian, muncul inovasi baru. Namanya model PIE, PIE. Singkatan dari Problem, Intervention, Evaluation. Masalah, intervensi, dan evaluasi. Kedengerannya kayak manajemen krisis yang reaktif banget ya. Emang sengaja dirancang untuk tindakan instan. Dengan PIE, perawat itu gak perlu lagi ngurai seluruh latar belakang cerita pasien panjang-panjang. Oh, narasi panjangnya dibuang. Betul, dipotong aja. Kalau suhu pasien mendadak melonjak, yaitu masalahnya, problem, perawat langsung eksekusi dan nyatet intervention atau intervensinya. Misalnya, ngasih kompres hangat, redupin lampu kamar, dan suntik obat penurun panas. Cepet dan langsung ke sasaran ya. Terus beberapa saat kemudian, dia balik lagi ke pasien itu dan nyatat evaluasi. Suhu pasien udah turun jadi 37,5 derajat Celcius. Selesai. Model ini ngebuang asumsi teori panjang dan cuma fokus ke sebab akibat langsung. Apa yang salah? Apa yang saya lakuin buat perbaikin itu? Dan apakah tindakan saya tadi berhasil? Sangat efisien sih emang. Tapi, saya pernah baca, katanya ada tingkat efisiensi yang lebih ekstrem lagi dari ini ya. Sesuatu yang kalau dipikir-pikir, tuh agak menakutkan buat kita sebagai orang awam. Metode CBE kan, Charting by Exception, atau pencatatan berdasarkan pengecualian. Betul, CBE ini memang cukup kontroversial di beberapa kalangan. Gimana nggak kontroversial coba? Konsepnya kan, perawat itu cuma nyatet hal-hal yang nggak normal aja kan. Jadi kalau tekanan darah Anda sempurna, detak jantung Anda stabil kayak atlet, terus suhu tubuh normal, perawat itu nggak nulis kalimat apa-apa. Mereka cuma ngasih tanda centang di formulir checklist. Ya, filosofi di balik CBE ini sangat pragmatis. Pemikirannya gini, buat apa kita ngabisin tinta dan waktu berjam-jam cuma buat negasin kalau tubuh pasien itu berfungsi sebagaimana mestinya? Asumsi dasar CBE adalah semua temuan normal dan perawatan rutin itu pasti udah dilakukan, kecuali dicatat lain. Jadi asumsinya, kalau dicentang, ya berarti semuanya baik-baik aja. Iya, ini tuh membebaskan ratusan jam kerja perawat. Jadi mereka bisa beneran ada di samping tempat tidur pasien yang kondisinya kritis, bukannya malah duduk di ruang jaga sibuk pegang pulpen. Oke, saya ngerti sih efisiensinya, tapi saya harus nanya nih. Karena dari sudut pandang hukum dan keselamatan pasien, ini terdengar kayak bom waktu. Bom waktu bagaimana maksudnya? Ya mari kita bayangkan skenario terburuknya. Ada perawat shift malam, udah capek banget nih, dan dia pakai sistem CBE ini. Dia lihat pasien lagi tidur, kelihatannya sih baik-baik aja. Terus dia cuma ngasih tanda centang di kotak yang tulisannya, pernafasan normal. Nggak ada tulisan frekuensi nafasnya berapa, nggak ada keterangan suara parunya gimana, cuma centang. Oke. 3 jam kemudian, pasien itu tiba-tiba henti napas dan meninggal. Keluarganya pasti marah dan nuntut rumah sakit atas kelalaian dong. Terus nanti di ruang sidang, gimana perawat itu bisa ngebuktiin kalau dia benar-benar ngelakuin pemeriksaan napas yang menyeluruh? Jangan-jangan dia cuma asal centang kotak biar kerjaannya cepat kelar? Bukankah centang itu perisai hukum yang seperapuh? Wah, kekhawatiran Anda ini benar-benar menyentuh inti perdebatan paling besar dalam dunia dokumentasi medis. Literatur yang kita kaji, termasuk penelitian dari ahlinya seperti Nur Salam di tahun 2009, itu secara terbuka ngakuin kelemahan fatal dari metode CBE ini. Tuh kan, bener dugaan saya?
Risiko terbesarnya memang ketidaklengkapan data, yang ujung-ujungnya bisa jadi, bunuh diri legal di pengadilan. Pas Anda nggak mendeskripsikan kondisi pasien secara rinci, Anda ninggalin celah besar untuk interpretasi. Pengacara si pasien pasti bakal nyerang, normal itu menurut siapa? Nah, iya. Mereka bakal ngancurin argumen perawat yang cuma modal tanda centang doang. Terus kalau risikonya segede itu, kenapa model ini masih dipakai di berbagai institusi kesehatan? Pasti ada semacam jaring pengaman dong, biar mereka nggak gampang dituntut? Tentu ada. Jaring pengamannya itu berupa birokrasi dan standarisasi yang sangat brutal dari rumah sakitnya. Institusi yang berani pakai CBE harus punya buku pedoman setebal batu batak yang mendefinisikan apa itu standar normal secara sangat rinci. Oh, jadi normal itu nggak boleh sekedar opini perawat yang lagi jaga saat itu ya? Sama sekali nggak boleh. Rumah sakit harus punya definisi baku. Misalnya, pernafasan normal itu aturannya frekuensi 12-20 kali per menit, tanpa pakai otot bantu napas, warna bibir harus merah muda, dan nggak ada suara napas, wheezing, atau mengi. Detail banget ya definisinya. Harus. Jadi, pas perawat nyentang kotak normal itu, centang tersebut secara hukum mengikat si perawat ke seluruh definisi panjang tadi. Ini nuntut tingkat kedisiplinan yang luar biasa dari perawat. Tapi sayangnya sih ya, nggak semua rumah sakit benar-benar siap dengan kedisiplinan selevel itu. Jadi ini tuh kayak pertukaran yang lumayan berisiko antara efisiensi waktu dan tanggung jawab hukum ya. Menarik banget. Tapi, seiring berjalannya waktu, perdebatan tentang mau pakai narasi yang mana, mau POEE, PIE, atau CBE, ini tuh kayaknya mulai digeser oleh perubahan pada media nulisnya itu sendiri deh. Ah, iya, transisi teknologi ya. Betul. Terlepas dari model apa yang dipakai, kita sekarang lagi nyaksiin pelan-pelan rekam medis berbasis kertas itu mati. Sistem manual perlahan tapi pasti digantikan sama layar elektronik, atau yang kita kenal dengan EHR, Electronic Health Record. Meskipun rekam medis kertas itu udah berjasa ratusan tahun ya, keunggulannya sih jelas. Kertas itu murah banget, pelatihannya gampang, dan yang paling krusial di negara berkembang, kertas tuh sama sekali nggak peduli kalau mati lampu. Haha, iya bener. Kertas nggak bakal kena server down ya di tengah resusitasi jantung. Betul, kertas selalu siap sedia. Kertas emang nggak butuh colokan listrik, tapi, mari kita hadapi kenyataannya deh. Sistem manual itu punya rekam jejak, error manusia yang melegenda banget. Contohnya? Contohnya tulisan tangan dokter. Mari bersikap jujur aja, kadang tulisan mereka itu bentuknya udah kayak sandi hieroglif Mesir kuno yang cuma bisa dibaca sama apoteker terpilih. Haha, itu stereotip yang sering kejadian sih memang. Iya kan? Dan itu bahaya banget loh. Risiko salah baca dosis obat dari 10 mg jadi 100 mg cuma gara-gara coretan pena yang buru-buru itu benar-benar mematikan. Belum lagi kertas itu bisa aja ketumpahan caliran, robek, atau arsipnya nyelip di gudang berdebu pas Ana lagi butuh-butuhnya. Nah, kelemahan fatal itulah yang jadi pendorong utama kenapa digitalisasi kesehatan, khususnya lewat sistem informasi keperawatan, mulai mengambil alih. Dan transformasi ini tuh jauh lebih besar dari sekedar mindahin tulisan tangan jadi teks ketikan di komputer. Sistem EHR ini merombak total gimana cara tenaga medis berinteraksi sama informasi pasien. Jadi datanya lebih hidup ya? Betul, data itu diolah dan diintegrasikan secara real time. Disinilah letak revolusi yang sesungguhnya menurut saya. Layar sentuh ini tuh nggak pasif kayak kertas, sistem HER ini cerdas banget. Salah satu fitur yang bikin saya paling takjub dari eksplorasi dokumen ini adalah adanya Clinical Decision Support atau sistem dukungan keputusan klinis. Fitur yang sangat membantu tenaga medis. Ini beneran ngubah komputer dari cuma mesin tik canggih jadi asisten medis yang aktif. Saya tuh nganalogikanya persis kayak kalau Anda nyetir mobil modern yang ada sensor auto braking atau rem otomatisnya itu loh. Oke, gimana tuh cara kerjanya? Gini, Anda mungkin supir yang jago banget. Tapi kalau Anda lagi capek nyetir seharian, terus tiba-tiba ada mobil berhenti mendadak di area blind spot Anda, sistem mobil itu bakal otomatis ngambil alih dan ngerem sendiri buat nyegah tabrakan fatal. Nah, komputer rumah sakit ini kurang lebih ngelakuin hal yang sama. Analogi auto braking itu tepat sasaran banget. Komputer bakal ngelakuin verifikasi silang pada setiap data yang dimasukin sama perawat. Dia ngecek data itu ke jutaan poin data medis lainnya cuma dalam hitungan milidetik. Cepet banget ya. Banget. Coba bayangin, ada perawat yang lagi di ujung shift 12 jam, dia lelah banget, matanya udah pedih, terus bersiap masukin pesanan obat ke dalam sistem.
Kalau di zaman kertas, kalau dia nggak bolak-balik nyari riwayat alergi di tumpukan map tebal, dia bisa aja nyuntikin obat yang salah. Bahaya banget kalau sampai kelewat. Tapi di sistem EHR, pas dia ngetik nama obat itu, tiba-tiba layarnya langsung nyala merah. Terus ada bunyi alarm kencang dan muncul peringatan tebal. Interaksi obat fatal. Pasien ini tercatat mengalami syok anafilaktik terhadap golongan obat ini di cabang rumah sakit kita yang lain 4 tahun lalu. Wow, jadi sistem itu baru aja nyegah kematian yang nggak akan pernah bisa dicegah oleh setumpuk kertas pasif. Tepat. Dan ini bukan cuma spekulasi soal teknologi aja loh. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia itu benar-benar menekankan kalau digitalisasi data ini adalah fondasi utama dari keselamatan pasien atau patient safety. Data menunjukkan rumah sakit yang pakai EHR secara komprehensif ngalamin penurunan drastis pada kasus kesalahan pemberian obat. Kabar baik banget dong ya. Tapi, yang namanya teknologi canggih pasti ada pedang bermata duanya dong. Oh, tentu saja ada. Implementasi besar-besaran dari penyedia sistem raksasa kayak Epic Systems di Amerika itu ngebuka mata kita soal biaya tersembunyi dari EHR ini. Dan ini bukan sekedar soal bayar langganan software atau beli server miliaran rupiah, Terus apa biaya tersembunyinya? ahli medis, tapi harus jadi semacam ahli perangkat lunak juga. Layar komputer kadang-kadang menyedot perhatian mereka. Yang tadinya mereka fokus natap mata pasien, sekarang malah sibuk ngeliatin menu drop-down di monitor. Bener juga. Jadi malah sibuk sama teknologinya ya? Iya, dan belum lagi ketakutan terbesar yang menghantui setiap direktur rumah sakit. Anda tahu apa? Hacker? Serangan ransomware atau pemadaman jaringan secara total. Bayangin aja, pas layarnya mati semua, rumah sakit modern ini bakal seketika lumpuh. Perawat-perawat muda yang dari masa kuliah cuma diajarin pakai layar sentuh, mereka bakal kebingungan setengah mati nyoba ngedokumentasiin kondisi darurat secara manual pakai kertas. Kita jadinya menciptakan ketergantungan yang absolut ya sama infrastruktur teknologi ini. Wah, jadi gini, kita kan udah ngebedah teori dari awal soal isolasi di SOR, terus kolaborasi keren pakai swab di POR, kecepatan kilatnya PI dan CBE, sampai asisten pintar di EHR. Iya, perjalanan yang cukup panjang. Tapi semua teori ini rasanya bakal tetap abstrak kalau kita nggak lihat gimana ini beraksi di lapangan. Gimana kalau saya ajak Anda, para pendengar, buat masuk ke ruangan UGD sesaat? Mari kita lihat bareng-bareng gimana proses pencatatan ini berhadapan langsung dengan urusan hidup dan mati. Boleh. Skenario klinisnya apa itu emang selalu jadi ujian sesungguhnya dari sebuah sistem. Oke, bayangkan skenario ini. Pintu UGD didorong paksa sampai terbuka lebar. Seorang pria umur 60 tahun dilarikan masuk pakai kursi roda. Dia neken dadanya keras-keras dan benar-benar berjuang buat setiap tarikan nafas. Kayak orang yang lagi tenggelam di darat. Kondisi darurat pernapasan. Perawat langsung lari dan masang alat monitor ke jarinya. Dan datanya langsung bikin alarm UGD bunyi berisik banget. Saturasi oksigen atau SpO2 pria ini cuma 90%. Wah, itu rendah sekali. Sebagai catatan buat pendengar ya, SpO2 normal itu harusnya ada di angka 95-100%. Kalau udah drop ke 90%, organ-organ vital pria ini secara harfiah bener-bener kelaparan oksigen. Terus frekuensi napasnya 30 kali per menit. Padahal normalnya kan maksimal cuma 20 kali ya. Betul. Pasien ini ngalamin apa yang di dunia medis disebut eksaserbasi PPOK. Intinya, paru-paru kronisnya yang emang udah rusak itu tiba-tiba meradang hebat dan saluran udaranya menyempit secara drastis. Berarti dia diambang gagal napas ya? Sangat kritis. Keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Nah, coba Anda bayangkan kalau rumah sakit ini masih pakai sistem SOR yang kuno tadi. Wah, pasti kacau balau pencatatannya. Pasti, dokter bakal neriakin diagnosisnya dan buru-buru nulis di kertas mapnya sendiri. Di waktu yang sama, perawat bakal lari ngambil tabung oksigen, masang sungkup ke pasien, terus baru sibuk nyari lembaran kertasnya sendiri buat nulis kalau oksigennya turun. Kalau besoknya ada dokter spesialis paru mau ngekaji kasus ini, dia harus nyusun ulang semua kepingan puzzle informasi yang berantakan itu, cuma buat paham lini masa tindakannya. Tapi, mari kita putar ulang skenario kritis ini. Pakai sistem yang lebih modern. Sistem yang mengedepankan kecepatan dan fokus analitis. Kayak PII misalnya. Gimana tuh bedanya? Transformasinya luar biasa kontras. Di tengah bunyi alarm oksigen yang nyaring itu, perawat tadi otomatis memproses data di kepalanya. Dia langsung nyatet huruf P untuk problem. Apa problemnya? Pola napas tidak efektif karena penyempitan saluran napas. Selesai.
Nggak usah ada narasi berbelit-belit. Langsung ke intinya ya. Kemudian dia langsung lompat terai untuk intervention. Dia langsung naikin sandaran kasur, biar pasiennya duduk tegak, posisi semi-fowler, biar paru-parunya ngembang maksimal. Terus dia kasih oksigen aliran tinggi. Setelah itu baru dia catat tindakan tadi. Cepat dan presisi. Nah, 30 menit kemudian, pas obatnya udah kerja dan warna kulit si pria tadi udah normal lagi, perawatnya balik buat nyatet evaluation. SpO2 naik jadi 96%, napasnya melambat ke angka aman 22 kali per menit. Kasus ditutup. Rekam jejak klinisnya bersih, jelas, dan gampang banget dilacak sama siapa aja. Runtutan logikanya sempurna ya di kertas itu. Tapi pas jabarin skenario pria 60 tahun tadi, saya tiba-tiba tersadar akan satu hal penting. Hal apa itu? Perawat yang nolongin dia tadi itu gak cuma sekedar ngikutin instruksi buku manual kayak robot kan? Waktu dia lihat monitor nunjukin angka 90%, otaknya tuh nggak cuma nyuruh tangannya buat nulis angka itu di kolom formulir. Tapi otaknya lagi sibuk menganalisis seberapa parah kondisinya, dia memprioritaskan tindakan penyelamatan apa yang harus duluan, baru setelah itu menerjemahkan semua kekacauan tadi ke dalam bahasa medis yang terstruktur. Jadi ironisnya, proses dokumentasi itu sendiri sebenarnya adalah proses berpikir yang sangat kompleks. Wah, Anda baru saja menyentuh dimensi psikologis yang sangat dalam dari dokumentasi keperawatan. Ini sebenarnya alasan utama kenapa institusi pendidikan perawat itu terus-menerus menekan mahasiswanya dengan simulasi kasus semacam ini. Kalau kita ngutip dari Donald A. Shawn, seorang pemikir terkenal, perawat di lapangan itu secara simultan ngelakuin yang namanya reflection in action. Berpikir reflektif di saat tindakannya lagi berlangsung. Persis banget. Pas perawat UGD tadi masang sungkup oksigen dan lihat pria itu masih gelisah, di detik yang sama persis, otaknya ngolah data empiris yang masuk. Dia ngevaluasi nih, apakah aliran oksigen ini udah cukup? Apa saya perlu lari panggil dokter sekarang? Dan dia ngebingkai semua kekacauan informasi ini ke struktur SOAP atau PIE di dalam kepalanya, bahkan sebelum dia nyentuh pena sama sekali. Gila, multitasking kognitif tingkat tinggi ya. Dan itu belum selesai. Nanti di akhir shift 12 jam yang melelahkan sebelum dia pulang ke rumah, perawat itu bakal duduk lagi di depan layar EHR. Dia bakal baca ulang catatannya pelan-pelan buat ngelakuin reflection on action. Dia ngevaluasi dirinya sendiri secara retrospektif. Apakah tadi intervensi saya udah tepat waktu? Ada nggak ya tanda-tanda vital sekecil apapun yang terlewat pas saya asesmen tadi? Jadi dokumentasi itu sebenarnya adalah cermin ya? Tempat mereka ngebedah dan merenungkan kembali setiap keputusan yang mereka ambil hari itu. Tepat. Pakar keperawatan Patricia Benner itu sangat yakin. Siklus pemikiran kritis tanpa henti yang dituangkan dalam tulisan inilah yang membedakan perawat pemula dari seorang perawat yang benar-benar ahli. Jadi, ini bukan sekedar pelaporan kejadian aja. Ini adalah panggung ujian penalaran klinis yang terus diasah untuk nyelamati lagi banyak nyawa di masa depan. Sebuah realisasi yang benar-benar luar biasa. Jadi kalau Anda, para pendengar kita, besok atau kapan-kapan kebetulan berkunjung ke rumah sakit, dan Anda lihat perawat atau dokter lagi diem, natap layar monitor, atau lagi ngetik dengan muka serius banget, ketahuilah bahwa mereka itu nggak lagi sekedar ngisi daftar administratif ya. Betul. Mereka sedang bekerja menyelamatkan nyawa di balik layar. Anda itu lagi nyaksiin sebuah sistem raksasa yang udah berevolusi dari era keterasingan kertas SOR yang bahaya banget, terus menyatu jadi kolaborasi pemecahan masalah di POR, terus berpacu lawan detik-detik krisis dengan kecepatan PIE dan metode centang CBE, sampai akhirnya sekarang dilindungin sama asisten cerdas di sistem rekam medis elektronik. Coretan dan ketikan mereka itu adalah jaring pengaman tak terlihat buat hidup Anda. Jaring pengaman yang mengandalkan standar medis universal? Nah iya, ngomongin standar universal, semua sistem dari SOP sampai JBE yang kita bahas ini kan dirancang dari satu fondasi ya, membandingkan tubuh Anda hari ini dengan patokan universal soal apa itu normal dari buku teks kedokteran. Tapi sebelum kita udahan, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran buat direnungkan nih. Oke, pemikiran seperti apa? Kita kan sekarang lagi gerak cepat menuju era di mana data kesehatan kita tuh nggak cuma ada di komputer rumah sakit, DNA kita udah bisa dipetakan. Terus smartwatch yang kita pakai di pergelangan tangan ini, itu kan terus-terusan nyatet ritme jantung kita, pola tidur, dan suhu tubuh kita selama bertahun-tahun. Iya, datanya sangat personal dan detil. Nah, coba bayangkan,
Gimana kalau di masa depan, yang mungkin nggak lama lagi, algoritma kecerdasan buatan atau AI di rumah sakit itu nggak lagi pakai charting by exception yang ngacu ke standar normal orang banyak. Gimana kalau AI ini ngebentuk batas normal yang sangat spesifik dan eksklusif, cuma buat Anda seorang? Wow, itu bakal mengubah segalanya. Ya kan? Akankah rekam medis masa depan berhenti ngebandingin paru-paru Anda dengan rata-rata orang di usia Anda, dan cuma ngebandingin kondisi Anda hari ini sama kondisi Anda sendiri di masa lalu? Sebuah pertanyaan yang menurut saya patut banget Anda renungkan pas besok-besok Anda ngelihat dokter ngetik nama Anda di layar komputer mereka. Tetap jaga rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Kita bakal ngupas tuntas soal dokumentasi keperawatan. Jujur aja, baca teorinya kadang emang ngebosenin dan kaku banget. Tapi, di sesi ini, kita bakal ubah konsep yang tadinya kering itu jadi sesuatu yang jauh lebih masuk akal. Karena sadar nggak sadar, ini tuh sebenarnya detak jantung dari keselamatan pasien kita. Biar lebih gampang dipahami, ini peta jalan kita. Kita bakal mulai dari kekuatan di balik dokumentasi. Terus masuk ke 4 model asuhan, bedanya rekam medis kertas sama digital, contoh aplikasinya di dunia nyata, dan ditutup dengan refleksi buat praktek teman-teman nanti. Bagian pertama, kita bahas kekuatan dokumentasi. Ini jauh lebih dari sekedar urusan kertas. Kalau lagi jaga di bangsal yang lagi hektik-hektiknya, nulis status pasien tuh rasanya cuma kayak beban birokrasi aja, kan? Kerjaan numpuk, capek, tapi tunggu dulu. Apa iya mencatat ini cuma rutinitas yang membosankan? Jangan-jangan kita ngelewatin fungsi utamanya. Padahal ini tuh tameng hukum dan alat komunikasi paling vital buat keselamatan pasien. Nah, Patricia Porter sama Anne Griffin Perry pernah nekenin satu hal yang bener-bener ngena. Kata mereka, dokumentasi keperawatan itu wajib akurat, lengkap, sistematis, dan ngedukung kesinambungan asuhan. Jadi, intinya, charting itu bukan cuma sekedar nulis, tapi proses terintegrasi biar perawatan dari satu shift ke shift berikutnya itu nyambung terus tanpa putus. Oke, masuk ke bagian kedua. Kita kenalan sama 4 model asuhan alias singkatan-singkatan yang sering banget kita dengar di ranah pencatatan klinis. Yang pertama ada SOR atau Source Oriented Record. Bayangin aja sistem ini tuh kayak kita kerja di dalam kotak-kotak atau silo. Dokter punya log sendiri, perawat di lembarnya sendiri, ahli gizi juga sendiri. Emang sih gampang pakainya, jelas banget bagian siapa ngerjain apa. Tapi kelemahannya, data pasien jadi terpencar-pencar dan susah buat ngelihat gambaran utuh si pasien. Nah, kebalikannya tuh POR, Problem Oriented Record. Model ini ibarat pusat komando terpadu. Seluruh tim medis dari berbagai profesi bakal fokus ke daftar masalah yang spesifik. Misalnya nih, pasien masuk dengan nyeri akut. Nah, mulai dari rencana awal sampai progress notes, semuanya nyambung dan fokus ke masalah nyeri itu. Kalau kita jejerin, kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi, SOR emang gampang banget ditaruh di sistem kertas biasa. Tapi di sisi lain, POR ngasih kita timeline pemecahan masalah yang jauh lebih unggul dan holistik. Ini ngebantu banget loh buat melatih penalaran klinis tim medis pas lagi evaluasi perkembangan pasien. Terus ada PI, Problem Intervention Evaluation. Model ini tuh super praktis, apalagi buat bangsal rawat inap yang serba cepet. Langsung aja nyambungin diagnosis ke intervensi dan hasilnya. Contohnya, ada masalah pasien demam. Intervensinya, kamu kasih kompres hangat. Terus evaluasinya, suhu turun dari 39 ke 37,8 derajat Celcius. Simple, cepat, dan gak butuh lembar rencana asuhan yang terpisah. Yang keempat, Charting by Exception atau CBE. Nah, filosofi di balik model ini benar-benar bikin kita mikir. Intinya gini, kalau kondisi pasien stabil dan semuanya normal, kamu cukup centang-centang aja di checklist. Kamu baru nulis narasi kalau emang ada sesuatu yang menyimpang dari kondisi normalnya. Bayangin aja seberapa banyak waktu yang bisa dihemat pakai cara ini. Tapi hati-hati, ada harga yang harus dibayar. Emang sih CBE ini cepet banget dan langsung bikin kita fokus ke kondisi abnormal, ngurangin kerjaan nulis berulang-ulang. Tapi model ini butuh disiplin tingkat dewa. Kalau rumah sakit kamu nggak punya definisi standar normal yang benar-benar saklek, ini bisa jadi celah hukum yang berbahaya. Kalau ada yang kelewat dicatat, data pasien bakal berlubang parah. Lanjut ke bagian ketiga, rekam medis kertas versus digital. Kita pindah dari ngomongin sistem pencatatan ke medium asuhannya.
Rekam medis kertas itu emang murah, dan pastinya nggak bakal mati gaya kalau listrik padam. Tapi coba perhatiin aspek-aspek ini. Kelihatan jelas kenapa Electronic Health Records atau EHR itu adalah masa depan kita. Aksesnya secepat kilat, tulisan pasti kebaca, risikonya buat hilang atau rusak jauh lebih kecil karena ada backup, dan yang paling keren, integrasi antar profesi jadi gampang banget. Sistem informasi keperawatan yang beneran canggih itu bukan cuma mindahin nulis pakai pulpen jadi ngetik di keyboard. Sistem yang mateng itu ngelewatin 5 tahapan kritis ini. Mulai dari masukin data kayak tanda-tanda vital, diproses jadi tren, terus outputnya keluar bentuk grafik, disimpan aman di database, sampai ngasih kita feedback langsung. Misalnya nih, sistem otomatis ngasih alert peringatan bahaya kalau ada resiko alergi obat. Sangat ngebantu kan? Masuk ke bagian keempat, aplikasi dunia nyata. Nah, teori-teori tadi bakal lebih nancep kalau kita terapin langsung ke pasien berusia 60 tahun. Oke, coba bayangin kamu lagi shift. Ada pasien laki-laki 60 tahun masuk dengan keluhan sesak napas berat sejak pagi. Kamu cek, frekuensi napasnya 30 kali per menit, saturasi oksigen cuma 90%, dia duduk dengan posisi ortopnea, dan kelihatan gelisah banget. Nah, gimana cara kita nyatet kondisi ini pakai model yang beda-beda tadi? Kalau bangsal, kamu pakai modal PIE, catatannya bakal ranut banget. P-nya, problem, pola napas tidak efektif karena RR 30 kali per menit. I-nya, intervensi, kamu posisikan dia semi-fowler, pantau pernapasannya, terus kolaborasi buat ngasih terapi oksigen. Terus E-nya, evaluasi, RR turun jadi 22 kali per menit, dan pasien bilang sesaknya lumayan berkurang. Hasilnya narasi yang padat dan logis. Beda ceritanya kalau pakai CDE. Kamu bakal ngelewatin checklist rutin buat pernapasan, karena itu bukan hal normal buat si pasien saat ini, dan langsung bikin catatan naratif pendek yang isinya cuma kelainannya aja. Cukup nulis, pasien sesak napas, RR 30 kali per menit, posisi semi-fowler diberikan. Singkat, padat, dan cuma nyorot penyimpangannya secara langsung. Dari perbandingan ini kelihatan jelas kan bedanya? PIE ngasih kita gambaran klinis yang benar-benar kaya buat dioper ke perawat shift selanjutnya. Sementara CBE menang mutlak di kecepatan. Kalau kamu lagi jaga di IGD yang lagi kaos banget, kecepatan ini adalah nyawa. Jadi balik lagi, gak ada yang sempurna. Semuanya tergantung dari ritme dan kebutuhan bangsal kamu. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, refleksi praktik Anda. Mari kita bahas gimana caranya naikin level penalaran klinis kita. Mengambil inspirasi dari Donald A. Schoen, ada pertanyaan penting nih buat dibawa ke shift kamu berikutnya. Waktu kamu nyatet status pasien nanti, apa kamu cuma ngerjain tugas saja? Atau kamu sambil ngelakuin refleksi dalam tindakan, alias mikir dan ngejas sambil jalan? Atau mungkin evaluasi abis shift selesai? Coba renungin lagi, apakah dokumentasi yang kamu buat hari ini benar-benar merefleksikan asuhan luar biasa yang udah kamu kasih ke pasien? Karena pada akhirnya, catatan yang buat bakal bertransformasi jadi perawatan pasien yang jauh lebih hebat. Jadi, apa langkah yang bakal kamu ubah di shift selanjutnya?